Halo, selamat sore Sobat Tangguh, apa kabar? Senang sekali saya Wiki Adrian dapat bertemu Anda kembali dalam dialog dengan topik kesiapan fasilitas pendukung dan peran posko PPKM hadapi Nataru. Kita tahu saat ini dunia sedang dihadapkan pada gelombang lanjutan COVID-19 dan varian baru Omikron yang teridentifikasi sebagai varian yang harus menjadi perhatian, dan pada akhir November lalu varian ini memang belum terdeteksi di negara kita. Tapi jelang libur akhir tahun di mana pergerakan masyarakat sudah mulai meningkat dan juga belajar dari tahun-tahun sebelumnya, masa liburan selalu diikuti kenaikan kasus. Dari beberapa indikator seperti sudah nampak ada peningkatan BOR atau Bed Occupancy Ratio di RSDC Wisma Atlet pada November lalu. Kemudian minggu lalu ada 6 provinsi yang mengalami kenaikan kasus cukup signifikan. Tambah lagi kurang dari 60% warga di 32 kabupaten kota yang patuh memakai masker. Hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama, mengingat banyak negara yang masih berjibaku dengan pandemi, bahkan negara-negara tetangga kita. Lalu bagaimana kesiapan seluruh elemen masyarakat agar kita dapat bersama-sama mencegah terjadinya gelombang lanjutan sejak saat ini? Telah bersama kita pada sore hari ini melalui video conference narasumber yang pertama, Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Alexander Kaliaga Ginting, SPP FCCP, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Dan juga sudah terhubung melalui telekonferensi Kolonel Kesehatan Dr. Mintoro Sumego MS, Koordinator Humas RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, salam sehat. Mas Adrian. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga kita sehat selalu. Saya akan langsung ke Dr. Alex terlebih dahulu. Dr. Alex, Satgas tentu saja terus mendorong daerah-daerah untuk membentuk dan merealisasikan posko. Bagaimana sebetulnya Dr. Alex peran penting posko dalam pengendalian COVID-19 meski saat ini kita dalam status terkendali? Ya, kita sudah hampir 21 bulan dalam situasi pandemi dan dengan segala pasang surutnya. Termasuk juga instrumen dalam pengendalian pandemi, kita mulai dari PSBB dan kemudian PSBB yang dimodifikasi, terus lanjut ke PPKM, PPKM 1, 2, PPKM skala mikro, akhirnya kita masuk ke PPKM darurat dan kemudian levelisasi seperti PPKM level 4, 3, 2, 1. Dan akhirnya sekarang kita dalam situasi PPKM level 1 dan 2. Tentu ini banyak pencapaian yang sudah diraih dan pencapaian ini bukan semata-mata pencapaian oleh pemerintah ataupun Satgas, tetapi pencapaian seluruh masyarakat yang terlibat di dalam rangka menanggulangi COVID-19. Jadi penanggulangan ini menjadi PR kita bersama, menjadi tugas dan panggilan kita bersama untuk mengawalnya dan mengamankannya. Dan kalau kita lihat sekarang ini bahwa jumlah kasus memang sudah dalam kondisi yang paling rendah, dan kalau kita lihat kasus harian hanya 163 dan jumlah yang meninggal hanya hitungannya 7 sampai belasan, dengan case fatality rate memang masih 3,38%. Dan kalau kita rawat inap di rumah sakit juga jumlah bornya hanya 3%. Jadi artinya ini jauh kemajuan dibandingkan kalau tanggal 15 Juli di mana kasus aktifnya cukup tinggi dan tanggal 24 Juli di mana jumlah kasus aktif secara keseluruhan itu hampir di 500 ribuan. Jadi kita ada pencapaian penurunan itu di atas 98 itu sampai 99%. Tapi persoalannya sekarang adalah bahwa varian-varian baru itu sudah banyak di Indonesia yang masuk. Jadi kasus waktu kita dideklar itu sebagai pandemi, dulunya itu variannya masih alfa dan beta, dan sekarang sejak bulan 5 dan 6 itu varian delta cukup banyak dilaporkan. Bahkan dari berbagai pekerja migran yang diperiksa di bandara dan kemudian di tempat-tempat pelabuhan melalui genome whole sequencing dan juga PCR, banyak yang itu adalah menunjukkan varian delta. Jadi artinya di 34 provinsi ini sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan sudah banyak ditemukan varian delta. Dan ini terkendali dan bisa rentan untuk terjadi lonjakan kalau kita abai dalam menerapkan protokol kesehatan. Dan ini salah satu catatannya. Jadi PPKM level 1 dan level 2 ini memang harus kita kawal baik-baik dengan menegakkan 3M, 3T, dan kemudian mensukseskan vaksinasi.
Nah, Baik. di perjalanan terjadi peningkatan kasus di Eropa dan kemudian di beberapa negara di regional. Dan ternyata peningkatan ini juga oleh kasus dengan Delta varian, ada yang subvarian AY4.2 dan varian lainnya. Dan kemudian di November terakhir yang lalu dilaporkan dari Afrika Selatan ada varian baru. Dan oleh Badan Kesehatan Dunia ini buru-buru langsung ditetapkan menjadi varian of concern. Dan pagi ini kita dengar di Inggris sudah ada kasus variannya sampai 50.000 kasus. Demikian juga ada kasus yang sudah meninggal oleh karena Omicron. Oleh karena itu pemerintah sesuai dengan arahan dari Organisasi Kesehatan Dunia melakukan berbagai penyesuaian-penyesuaian termasuk dengan mengedarkan surat edaran Kasatgas tentang protokol perjalanan di luar negeri berdasarkan adendumnya. Terjadi perubahan lama karantina, terjadi perubahan waktu pemeriksaan entry dan exit, dan juga terjadi perubahan di mana ada penyesuaian-penyesuaian untuk melakukan vaksinasi dan perencanaan booster di tahun yang akan datang. Jadi inilah kesiapan pemerintah, baik kesiapan dalam bentuk regulasi, kesiapan dalam sosialisasi, implementasi, baik di sektor hulu maupun di sektor hilir, termasuk juga di bandara-bandara, di pelabuhan-pelabuhan, dan juga kepada mereka yang berpergian ke luar negeri, agar ini juga disosialisasikan untuk menjaga negara kita ini tetap aman dan terkendali. Kalaupun misalnya varian baru itu masuk ke Indonesia, tetap bisa kita isolasi. Jadi kira-kira itulah persiapan yang harus kita siapkan dan kita sosialisasikan dan menempatkan masyarakat bukan sebagai objek, tapi masyarakat itu sebagai subjek. Jadi masyarakat itu adalah bagian dari pengendalian itu sendiri dan masyarakat juga bagian dari pengawasan. Sehingga ini menjadi pekerjaan kita bersama, tugas kita bersama dan perang kita bersama untuk melawan virus COVID-19 yang sudah hampir 21 bulan ada di Indonesia dan di dunia. Baik, terkait dengan pengawasan dan juga penyampaian komunikasi risiko yang benar, bagaimana sebetulnya peran dari posko PPKM ini, Dok? Ya, jadi kalau kita lihat Inmendagri yang mengatur tentang PPKM sekarang ada dua, yaitu Inmendagri nomor 65 tentang PPKM luar Jawa dan Bali. Kemudian Inmendagri nomor 67 PPKM Jawa Bali. Jadi ini diatur sedemikian rupa karena Jawa, Bali, dan Sumatera dan Kalimantan pernah menjadi epicenter sewaktu terjadi kasus lonjakan yang tinggi bulan 7 yang lalu. Dan kemudian saat kita bulan 3 dan bulan 4 ada juga Inmendagri nomor 14 atau nomor 7 yang menyatakan bahwa seluruh posko PPKM harus memang dikoordinasikan ada di tingkat desa dan di tingkat kelurahan yang kita kenal dengan posko PPKM skala mikro. Jadi oleh karena itu memang kalau kita tilik secara detail di Inmendagri nomor 67 dan di nomor 65, di situ diperintahkan kepada gubernur, kepada bupati dan wali kota agar mengaktifkan seluruh satgas-satgas yang ada sesuai dengan struktur administrasi kewilayahan dan termasuk juga satgas-satgas yang di tingkat kelurahan dan desa. Demikian juga satgas-satgas tidak hanya di administrasi pemerintahan, tapi juga satgas-satgas di wilayah di mana ada sektor pelayanan publik. Misalnya di terminal, di stasiun, di pasar-pasar, di mal, di daerah wisata, semua harus menyiapkan satgas dalam rangka pengendalian dan pengawasan. Karena bunyi Inmendagri khususnya untuk yang nomor 66, di mana itu mengatur tentang libur Nataru, di situ memang secara eksplisit tidak menyatakan ada pelarangan untuk liburan. Tetapi yang diadakan adalah adanya peningkatan kewaspadaan. Jadi kewaspadaan itu yang dibangun sedemikian rupa agar mereka bisa mengetahui dan melihat situasi apakah mereka harus pergi ke satu tempat atau tidak. Jadi oleh karena itu Inmendagri 65, 66, 67 lah yang harus kita kawal dan kita sukseskan dalam rangka menjaga negara kita sehingga PPKM level 1, level 2 ini bisa kita pertahankan. Di samping juga Inmendagri nomor 64, di mana Inmendagri nomor 64 mengajak kita untuk mensukseskan vaksinasi. Dan mensukseskan ini tidak hanya di daerah aglomerasi, tetapi juga di daerah kota, desa, di daerah pesisir, di daerah pegunungan, di daerah terpencil. Ini menjadi tugas kita bersama juga. Jadi dalam rangka pengawasan dan pengendalian ini memang kita berharap agar desa dan kelurahan, Bapak RT, Bapak RW bersama-sama menjaga. Bukan pemerintah melarang mereka mau berpergian, pemerintah sama sekali tidak melarang,
tapi bagaimana setiap orang mempunyai asesmen. Kalau dia sudah vaksinasi lengkap, ya boleh mereka jalan. Tapi kalau belum, tentu tugas mereka harus melakukan vaksinasi. Ini sebagai contohnya. Baik, ya Dok, jelang Nataru, bicara mengenai pengawasan mobilitas dari masyarakat jelang libur tahun baru lah ya, ataupun di akhir tahun ini, terutama di Pulau Jawa dan juga Bali yang mobilitasnya sangat tinggi. Bagaimana sebetulnya kesiapan posko? Jadi kalau kita lihat posko-posko yang diatur oleh pemerintah daerah, ini kita bisa baca di Mendagri nomor 66 tahun 2021. Di samping tugasnya di situ adalah mengaktifkan Satgas, menerapkan prokes 5M dan 3T, dan mempertimbangkan seluruh infrastruktur yang ada yang berinteraksi dengan kegiatan masyarakat. Di situ kalau kita lihat di butir yang kedua, bahwa pemerintah harus melibatkan Forkompimda, lintas sektoral, dan kemudian melibatkan pengelola mal, melibatkan juga desa dan kelurahan. Jadi oleh karena itu posko di desa, posko di kelurahan ini menjadi basis di dalam rangka menggerakkan bagaimana 3M ini bisa terus dikendalikan. Kemudian yang kedua adalah posko PPKM di desa dan kelurahan juga menjadi motor untuk dilaksanakannya kontak tracing. Makanya di posko ini berkumpullah di situ ada Babinsa, kemudian ada Babin Kaptipmas, kemudian dari Puskesmas, kemudian dari relawan desa. Ini semua digerakkan di tingkat desa dan di tingkat kelurahan. Jadi yang namanya kita berjuang untuk melawan COVID ini, tidak boleh berjuangnya hanya di level tataran di nasional atau provinsi, kabupaten, kota. Tapi basisnya adalah di desa dan di kelurahan. Karena disitulah masyarakat, itulah sektor hulu yang sesungguhnya. Inilah yang harus dibina, termasuk juga kalau mereka sakit, jangan di rumah, tapi harus ditaruh di isoter. Sehingga kita jangan sampai terjadi ada transmisi di keluarga. Demikian juga puskesmas dengan adanya posko di desa dan kelurahan ini akan terbantu. Karena puskesmas itu pekerjaannya banyak, tidak hanya soal COVID, soal tuberkulosis, soal malaria, kematian ibu dan kematian anak, dan termasuk juga stunting, itu pekerjaannya puskesmas. Sehingga pekerjaan puskesmas ini sangat terbantu sekali kalau dia terkoordinasi dengan posko PPKM desa. Oleh karena itu kita minta kepada Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, agar terus turun ke bawah untuk terus mengaktifkan posko PPKM desa dan kelurahan. Kendati memang kasusnya sudah turun, kasusnya sudah landai-landai, tapi kita nggak boleh berhenti kontak tracing. Makanya Satgas COVID-19 nasional sampai saat ini di 11 provinsi masih terus mengirimkan anggotanya untuk melakukan kontak tracing. Dan tentu ini perlu kebijakan-kebijakan selanjutnya untuk tahun 2022 agar kontak tracing ini tidak menjadi turun, tetapi terus berlanjut di dalam mengawal agar positivity rate di daerah desa dan di daerah kelurahan ini bisa tetap dipertahankan di bawah 5% dan lebih baik lagi kalau itu di bawah 1%. Baik, diperlukan peran aktif dari seluruh pihak begitu ya dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Saya ke Dr. Sumego. Dokter, belajar dari kenaikan kasus yang terjadi setelah libur panjang, RSDC Wisma Atlet hampir selalu menghadapi tantangan luar biasa. Meski memang kapasitas tempat tidur selalu ditingkatkan. Nah, dari sana kita kemudian dapat melihat dinamika kasus COVID-19 khususnya di Jakarta. Saat November lalu tercatat mengalami kenaikan meski sangat kecil. Lalu bagaimana sebetulnya dinamika dan perkembangan penanganan pasien di RSDC Wisma Atlet saat ini, dokter? Ya, baik, terima kasih Mas Vicky Adrian. Jadi kita Rumah Sakit Wisma Atlet ini berdiri sejak bulan Maret tahun lalu. Itu dinamika di lapangannya sangat hebat sekali. Jadi kita mengalami naik turun, naik tinggi sekali, turun sekali. Sampai saat ini memang kasusnya di tingkat yang paling rendah selama berdirinya Wisma Atlet. Jadi hari ini jumlah pasien yang dirawat di Wisma Atlet dalam arti mereka yang dinyatakan positif pemeriksaan PCR adalah 117 pasien, atau ini bornya di bawah 2. Dan kebanyakan pasien yang dirawat di Wisma Atlet ini adalah masih pasien dari repatriasi, karena yang untuk pasien sendiri dari lingkungan Jakarta maupun dari Indonesia itu sedikit. Jadi lingkungan Jakarta ada sekitar 15%, luar Jakarta itu 5%, jadi 80%. Kita penanganannya tetap sesuai dengan SOP yang ada, sesuai dengan arahan dari pimpinan kami.
Koordinator Rumah Sakit Wisma Atlet Maijen TNI Dr. Budiman bahwa kita tetap standby-kan baik itu akomodasi maupun petugas kesehatan dan alat medis. Jadi mereka yang dirawat di Wisma Atlet ini adalah tetap mereka yang dinyatakan hasil PCR-nya adalah positif, baik itu dengan gejala ringan, sedang maupun berat. Sampai saat ini rata-rata yang kita rawat adalah dengan pasien ringan sampai sedang. Tingkat hunian ICU pun sekarang sangat sedikit, dari 90 tempat tidur yang ada cuma terisi sekitar 7, itu pun mereka dengan perawatan yang sedang dengan beberapa komorbid. Jadi pada prinsipnya kita tetap laksanakan perawatan pasien sesuai dengan SOP dan yang ada, dan kita adalah orang-orang hilir ini. Jadi rumah sakit itu bagian hilir. Kalau Dr. Alex tadi bicara bagian hulu, kalau di hulunya pelaksanaan PPKM modifikasi semua baik, insya Allah di bagian hilir akan mengalami keturunan. Ya, walaupun tingkat keterisiannya masih rendah, bukan kemudian akhirnya kita lengah begitu ya. Penerapan protokol kesehatan ini menjadi satu hal yang tidak bisa ditawar, apalagi mengingat ada varian Omikron. Oke, bicara mengenai kesiapan dari fasilitas perawatan, tenaga kesehatan dan juga seluruh aspek pendukung di sana jelang libur Nataru, Dok, seperti apa? Jadi kita di Wisma Atlet ini ada 7 tower, semuanya 3 tower digunakan untuk akomodasi para relawan dan 1 tower digunakan untuk administratif. 4 tower lainnya, tower 4, 5, 6, 7 adalah digunakan untuk perawatan. Semuanya kita standby-kan, saat ini digunakan adalah tower 5 dan tower 6 untuk perawatan pasien COVID. Untuk kesiapan ini nyangkut kedua, yaitu kesiapan personil dan kesiapan alat kesehatan. Persiapan personil sendiri kita masih tetap standby-kan, personil masih sekitar 1.300 relawan yang ada, baik nakes maupun non-nakes. Lalu untuk alat-alat kesehatan sendiri yang ada, baik itu obat-obatan, lalu material kesehatan yang lainnya, ventilator, semuanya kita siapkan. Oksigen kita masih mampu sampai 4 bulan ke depan, kita masih mampu jika nanti terjadi lonjakan pasien di Nataru. Baik, oke. Bagaimana dengan situasi di Pademangan, Dokter? Seperti apa dinamikanya jelang libur akhir tahun ini? Ya. Pademangan ini sebenarnya di bagian karantina, jadi mungkin agak berbeda ya, karena ada 2 istilah, karantina dan isolasi. Untuk karantina adanya di Wisma Atlet Pademangan dan isolasi adanya di Wisma Atlet Kemayoran. Untuk Pademangan saya lihat karena begitu banyaknya yang repatriasi datang, mungkin tempatnya sudah sangat penuh sekali, sudah sangat melebihi dari kapasitas, dan dari mereka itu tetap dilakukan karantina sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Jika dari hasil pemeriksaannya nanti dinyatakan positif PCR, maka dari repatriasi itu akan dipindahkan ke Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran. Sementara seperti itu, dan kita tetap saling koordinasi dengan Pademangan dan Kemayoran. Terkait dengan isolasi ataupun upaya isolasi, saya ke Dr. Alex lagi. Bagaimana sebetulnya, Dokter, ini terkait dengan kesiapan tempat-tempat isolasi terpusat di daerah? Mengapa kemudian peran tempat isolasi terpusat dan karantina terpusat jelang libur Nataru ini menjadi penting? Ya, jadi kita belajar dari lesson learn yang ada terjadi di bulan 7, di mana saat itu kita bisa mencapai puncaknya kasus terkonfirmasi harian itu di atas 50.000 per hari, dan kemudian juga kasus aktif itu bisa sampai di atas 500 ribuan, itu di tanggal 24 Juli. Jadi dengan situasi seperti itu dan positivity rate yang sangat tinggi, kita bisa bayangkan bahwa di sektor hulu juga kelabakan, di sektor hilir juga sudah antrian yang begitu penuh. Dan ini tentu menjadi pelajaran yang penting. Jadi pelajaran yang penting sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Dr. Mego, memang di sektor hulu ini adalah kuncinya. Jadi di sektor hulu ini bagaimana pertama kita bisa melakukan detect, dan kemudian kita melakukan prevent, dan kita bisa memberikan respons. Jadi oleh karena itu, yang kata kunci pertama adalah kontak tracing nggak boleh turun. Kontak tracing ini adalah bagian detect.
Dan melalui kontak tracing ini kita akan mengetahui berapa positivity rate di daerah tersebut. Jadi kontak tracing itu adalah 3T. Jadi dilakukan tracing, pelacakan, kemudian dilakukan testing untuk pemeriksaan, dan kemudian dilakukan treatment. Jadi bagi mereka yang positif, bagi mereka yang kontak erat, inilah yang masuk ke isoter, isolasi yang terpusat. Kita tidak lagi mensosialisasikan isoman. Kita belajar dari kasus bulan 7. Dengan isoman itu semua satu keluarga sakit, mengakibatkan satu keluarganya diboyong semua ke rumah sakit. Dan kemudian mereka yang sakit di rumah juga tidak terkontrol komorbidnya, tidak terkontrol perburukannya. Tapi dengan di isoter, ini bisa semua terkontrol. Nah, kemudian bagaimana mereka yang bergejala? Tentu mereka yang bergejala juga dilakukan testing. Jadi oleh karena itu, bagi mereka yang sakit, gejalanya ringan, maka kita harus dorong ke isoter. Siapa yang mendorong ke isoter? Inilah peran posko PPKM desa dan kelurahan. Inilah peran Bapak RT, Bapak RW. Jadi kalau ini bisa dengan cepat dilakukan penanggulangan, maka rumah sakit atlet tidak akan penuh, termasuk juga rumah sakit di RSUD. Oleh karena itu memang sebagaimana arahan Kasatgas COVID-19 nasional, bahwa isoter itu kendati pun sekarang kasusnya rendah, bahkan kasusnya nihil, tidak berarti harus ditutup. Selama bulan 7 kemarin kita mengaktifkan balai diklat misalnya, asrama-asrama pendidikan, bahkan asrama haji, ini untuk menjadi isoter. Jadi tim-tim yang sudah dibentuk untuk isoter tersebut harus tetap dikoordinasikan dan dikonsolidasikan. Karena ini sebenarnya menjadi ujung tombak kita di sektor hulu. Baik. Jadi dengan diaktifkannya posko PPKM desa dan kelurahan, posko PPKM skala mikro ini, maka kita bisa menghambat transmisi di komunitas. Ya. Jadi ingat bahwa varian Delta itu masih ada di masyarakat Indonesia walaupun kasusnya rendah. Tetapi kalau kita abai, kalau kita lengah, ini suatu ketika akan melonjak. Jadi kalau sektor di hulu bisa kita tangani dengan baik, maka di hilir tentu akan bisa bebannya berkurang. Baik, seperti yang Anda sampaikan bahwa memang ada sebuah peran yang sangat penting terkait dengan keberadaan dari posko PPKM yang ada di masyarakat begitu. Untuk kemudian mengendalikan mobilitas masyarakat khususnya di tempat-tempat liburan yang biasanya menjadi kantung tempat berkumpulnya masyarakat. Peran posko sendiri dalam mengendalikan hal itu seperti apa, Dok? Ya, jadi kalau kita baca Inmendagri 66 tentang Nataru, bagaimana di sana diminta bahwa pemerintah daerah, bahwa masyarakat, TNI, Polri harus bersama-sama. Tentu di sini tentu yang penting adalah bagaimana ada koordinasi, ada komunikasi, dan ada sinkronisasi. Jadi di dalam Inmendagri 66 tersebut, di situ di samping percepatan vaksinasi juga harus ada koordinasi dari berbagai penyelenggara kegiatan. Termasuk juga pembatasan kegiatan masyarakat dari tanggal 24 Desember sampai 2 Januari. Kalau ada kegiatan seni budaya, kegiatan olahraga tanpa penonton. Kegiatan Nataru yang untuk ibadah misalnya boleh hanya sampai 50 orang atau 50% dari kapasitas. Alun-alun ditutup, rekayasa pedagang kaki lima harus dilaksanakan. Bukan mereka tidak boleh jualan, pedagang kaki lima tetap jualan, tapi jaraknya diatur, pakai maskernya diatur, kemudian transaksinya juga diatur sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian perjalanan dalam negeri ini juga diatur, bahwa mereka yang melakukan perjalanan antar provinsi, antar kabupaten, tentu sudah mengoptimalkan aplikasi Peduli Lindungi, kemudian wajib 2 kali vaksin, kemudian juga rapid test antigen 1 kali 24 jam, kalau dia tidak vaksin maka sebaiknya di rumah saja. Jadi bagi mereka-mereka yang tidak vaksin, sebaiknya di rumah saja, jangan pergi. Demikian juga perjalanan penerbangan. Penerbangan juga kita harapkan mereka sudah vaksinasi, rapid test antigen, dan tentu ini harus memang semua memang disosialisasikan. Dan kemudian isoter juga harus disiapkan, kemudian kalau memang harus isoman, tentu rumahnya harus siap. Peran posko PPKM dengan desa, dengan kelurahan, dengan puskesmas harus dikoordinasikan. Dan jangan lupa juga Inmendagri 66 juga mengatakan mengaktifkan fungsi Kaptipmas, mengaktifkan Satpol PP, mengaktifkan Satlinmas, dan demikian juga Badan Penanggulangan Bencana di daerah. Dan termasuk juga pemadam kebakaran.
ini juga harus dimobilisasi. Semua ini dikerahkan dalam rangka pengawasan dan pengendalian mobilitas. Baik. Boleh kita beracara, tapi berkumpul-kumpul tidak boleh. Tidak boleh terjadi penumpukan massa di berbagai tempat, baik di Fasum maupun di Fasos. Baik, artinya dilakukan banyak upaya yang cukup komprehensif dari hilir hingga hulu untuk memastikan bahwa penambahan kasus betul-betul dapat ditekan semaksimal mungkin gitu ya. Saya ke Dr. Sumego. Dokter, jelang Nataru ini banyak kepulangan dari luar negeri. Bagaimana sebetulnya kemungkinan Wisma Atlet Kemayoran menopang Pademangan jika di sana penuh? Baik, terima kasih Mas Adrian. Jadi Wisma Atlet ini sesuai dengan perintah Bapak Presiden, kita selalu bekerja sama. Semuanya tetap dilaksanakan bersama-sama dengan satuan Satgas Covid yang ada. Semua wisatawan atau semua yang datang dari luar negeri itu akan dikarantina di Wisma Pademangan. Jika Wisma Pademangan tidak mencukupi, maka Wisma Atlet Kemayoran bisa digunakan untuk sebagai karantina sesuai dengan perintah pimpinan. Ini semua kita koordinasikan bersama-sama. Jadi nanti mereka yang karantina adalah sesuai dengan jumlah harinya berapa dia harus karantina, atau 10 atau 14 hari sesuai dengan aturan yang ada. Lalu untuk diisolasi tetap kita sesuai dengan aturan yang ada juga, SOP yang ada, yaitu mereka yang diisolasi adalah mereka dengan pemeriksaan PCR positif. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan PCR positif, dia dirawat sampai hasil PCR-nya negatif atau sampai gejala hilang. Itu SOP itu sudah kita laksanakan, dan SOP itu sudah berlaku sejak awal dari Wisma Atlet Kemayoran ini berdiri sampai sekarang. SOP-nya masih seperti itu, dan kita laksanakan sementara ini aman-aman, dan koordinasi dengan Pademangan secara sangat baik sekali. Ya. Jadi informasi mereka menyampaikan bahwa akan mengirim pasien sekian orang, kita siapkan, dan itu sudah koordinasi baik sekali dengan Pademangan. Terima kasih, bagus sekali koordinasinya. Baik, terkait dengan perkembangan yang terjadi saat ini, Dok, apa saja sebetulnya kategori pasien yang dapat dirawat di RSDC? Jadi sesuai dengan SOP yang ada, mereka tetap dirawat adalah PCR positif dan baik gejala ringan sedang maupun berat, karena kita untuk perawatan yang berat kita punya ICU, INSU, dan HCU. Jadi kita punya lebih kurang 50 ventilator, cukup banyak. Dan saat ini dari surveilen yang ada, bahwa mereka yang dirawat di Wisma Atlet yang dari 117 itu rata-rata gejala ringan, tanpa gejala ringan sampai gejala sedang. Dan kita selalu koordinasi juga melalui call center 119, extension 2 dan extension 9 dengan puskesmas. Jadi kita selalu berkoordinasi dengan hulu, betul. Jadi Satgas yang ada di puskesmas itu masih sering berkomunikasi dengan kita. Kalaupun pasien yang ada selalu sarankan untuk diisoter, dan selalu kita sarankan untuk dilakukan tracing dan testing untuk kontak eratnya. Jadi saya rasa ini sudah clue-nya itu sudah bagus sekali, antara hulu dan hilir itu sudah lumayan bagus sekali menurut saya. Siap. Baik, oke, saya ke Dr. Alex. Dok, seiring dengan terkendalinya kasus di Indonesia, mobilitas meningkat dengan drastis, bahkan perjalanan internasional juga meningkat. Nah, dengan dinamika COVID-19 di dunia saat ini, bagaimana sebetulnya masyarakat harus bersikap? Ya, jadi masyarakat harus tahu dan memahami apa sebenarnya yang terjadi di tingkat global maupun di regional dan di dalam negeri. Jadi kalau kita lihat di dalam negeri memang kita sudah terkendali, positivity rate di bawah 1%, dan kemudian rumah sakit juga hanya 3%, case fatality rate 3,8%. Dan kemudian masyarakat juga harus mengerti bahwa yang sudah lengkap dilakukan vaksinasi itu lebih kurang 40%, artinya vaksinasi sudah 2. Kendati juga yang dosis pertama itu sudah 70%. Jadi ini sudah pencapaian yang sudah baik, artinya yang kita kerjakan di 2021. Tetapi ini belum selesai karena harus kita kejar sampai ke 70%. Oleh karena itu, vaksinasi ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mensukseskannya, termasuk di kelompok lansia.
Dan kemudian baru 13 provinsi yang mencapai target minimal 70% pada dosis pertama. Dan 9% provinsi vaksinasi lainnya masih di bawah 60% untuk dosis pertama. Jadi oleh karena itu ini menjadi tugas kita bersama, tidak semata-mata tugasnya TNI Polri ataupun tugasnya pemerintah. Nah kemudian juga karena menghadapi lonjakan kasus di luar, di mana juga ada varian baru dan varian Delta juga masih ada di mana-mana, maka pemerintah juga sudah melakukan kick off vaksinasi anak. Ini sudah dimulai kemarin di tanggal 14 Desember dan kemudian nanti akan dimulai juga dengan instrumen tentang bagaimana indikasi vaksinasi anak dan tentunya dalam hal ini nanti ini akan menjadi pekerjaan kita besar terus ke tahun 2022. Nah, perkembangan pandemi yang ada di Indonesia juga tidak terlepas perkembangan pandemi di luar. Jadi kalau kita lihat 72 negara telah melaporkan ada Omikron. 11 negara sudah melaporkan ada terjadi penularan di masyarakatnya. Oleh karena itu kita harus bersikap hati-hati. Kendati pun dari Afrika Selatan menyatakan bahwa Omikron ini banyak melanda usia muda, kemudian klinisnya hanya sakit tenggorokan dan sakit di saluran pernapasan atas, dan sakitnya tidak seperti Delta. Tapi yang kita khawatirkan bahwa karena ini Omikron dengan mutasinya lebih dari 30 khususnya di spike, dia bisa saja dalam waktu dekat dia akan berubah karakteristik. Karena semakin sering penularan maka semakin sering terjadi mutasi. Baik. Dan yang lebih kita harus waspadai juga bahwa varian Omikron ini juga memperlemah efektivitas vaksinasi. Sehingga yang harus kita jaga adalah jangan sampai masuk ke Indonesia. Kalaupun masuk ke Indonesia bisa terdeteksi lebih dini, bisa segera dilakukan isolasi, dan kemudian kita mencegah jangan menjadi koinfeksi bersama-sama varian lainnya, termasuk varian Delta. Baik. Jadi ini menjadi PR kita bersama. Apalagi belakangan ini dilaporkan juga bahwa 8 kabupaten kota menunjukkan kenaikan kasus dan perawatan rumah sakit berturut-turut, walaupun masih di level 1. Tetapi yang namanya kita mengendalikan, mengawasi, monitoring, evaluasi, kenaikan 2-3 kasus saja juga harus kita cermati dengan sebaik-baiknya. Jadi inilah perkembangan yang harus kita kerjakan bersama-sama dan perkembangan ini juga harus dikomunikasikan ke masyarakat dan resiko ini juga harus sampai juga ke masyarakat. Jadi jangan perkembangan ini dinilai positif, akhirnya dia abai karena sudah merasa nyaman, aman, tetapi sebenarnya masih rentan terjadi lonjakan dan oleh karena itu semua ujungnya adalah perilaku. Jadi perilaku sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, terkait tambahan ataupun pesan-pesan yang ingin disampaikan, saya ke Dr. Sumego terlebih dahulu, lalu nanti Dr. Alex bisa sampaikan. Silakan Dr. Sumego. Baik, pesan untuk masyarakat adalah bahwa COVID ini belum selesai ya, jadi kita harus tetap dengan 3M, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak, lalu untuk juga kita masih tetap dengan 3T, tracing, testing, dan treatmentnya. Lalu jangan lupa juga kita melaksanakan vaksinasi nanti agar ini semua bisa terlaksana dengan baik. Itu saja mungkin pesan saya. Baik, terima kasih Dr. Sumego. Berikutnya Dr. Alex, silakan. Ya, jadi meskipun tren kasus di dalam negeri tetap terkendali, tapi pengetatan kedatangan dari luar negeri, khususnya di libur Nataru ini menjadi kewaspadaan yang tinggi. Jadi tim surveillance harus bekerja dengan ketat dan kita sebagai warga negara Indonesia yang pergi ke luar negeri juga harus mengikuti prosedur yang ada. Dan yang kedua, kalaupun misalnya terjadi ada lonjakan kasus ataupun ada varian baru yang timbul, yang penting kita bukan kekhawatiran yang tinggi tetapi kewaspadaan yang tinggi. Jadi dengan kewaspadaan yang tinggi kita akan menerapkan protokol kesehatan yang lebih baik. Bagi mereka yang belum vaksinasi, segera vaksinasi. Bagi mereka yang mempunyai komorbid, tetap harus kontrol ke rumah sakit untuk komorbidnya. Karena tidak ada artinya dia vaksinasi, kemudian dia pakai protokol kesehatan yang ketat, tapi komorbidnya tidak terkontrol. Kalau diabetes, minum obat diabetesnya. Kalau hipertensi, kontrol obat hipertensinya. Kalau sindroma metabolik, laksanakan evaluasi ke rumah sakit. Jadi ini yang harus penting, karena kita belajar di bulan 7, banyak yang meninggal karena komorbid. Jadi komorbid ini harus benar-benar terkontrol. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Baik, Dr. Sumego dan juga Dr. Alex, terima kasih sudah bergabung. Salam sehat dan salam tangguh. Salam sehat. Sampai jumpa. Salam tangguh. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, Mego.
Baik, Siap, dan bicara terima kasih, mengenai Dr. upaya komprehensif yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi COVID-19, nampaknya dapat terasa lebih efektif lagi jika kemudian setiap kita memberikan kontribusi aktif agar tidak terjadi gelombang berikutnya di pandemi COVID-19 di Indonesia. Saya Wiki Adrian tentu saja tidak akan lupa dan juga tidak akan lelah untuk selalu mengingatkan kepada Anda memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, dan mengurangi mobilitas, dan ayo segera vaksin. Saya akhiri talk show kita pada sore hari ini. Saya Wiki Adrian beserta tim yang bertugas dan para narasumber pamit undur diri. Selamat sore, salam tangguh.